Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami, Majelis Jemaat GKI Gading Indah, pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, Saudara, serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan pada warta sebagai berikut. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Tendra Cendana dalam usia 66 tahun pada hari Selasa, 4 Februari 2025 pukul 14 di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Suami dari Ibu Trisna Sastrawinata, Papa dari Saudari Linda Winata, Bapak Sandi Sastra Cendana dan Ibu Olivia, Ibu Melisa Cendana dan Bapak Chenwei, dan Ibu Nadia Cendana dan Bapak Michael C. Freddy. Jenazah telah dikremasikan pada hari Jumat, 7 Februari 2025 di Krematorium Grand Haven. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Diberitahukan kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Chandra Susilo, anggota GSCA Bethlehem Bogor, dengan Saudari Tri Wahyuni, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul 10 pagi dan dilayani oleh GKI Gading Indah. Jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 16 Februari 2025. Berikut, Saudara Juan Timothy Yahya, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Avitalia Holatan, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 1 Maret 2025 pukul 9 pagi dilayani oleh GKI Gading Indah. Mari kita doakan bersama. Dan jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah, paling lambat tanggal 23 Februari 2025. Dan surat akan dianggap sah jika diajukan secara tertulis dan pribadi dengan bertanda tangan atau cap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi. Yang ketiga, Sakramen Baptis Kudus Dewasa dan Pengakuan Percaya akan dilayankan pada hari Minggu 16 Februari 2025 di KU2 dan KU3 oleh Pendeta Novita Sutanto. Untuk nama-nama calon baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya dapat dilihat pada warta jemaat online. Apabila ada saudara-saudari yang belum dapat menyambutnya karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata tertib GKI, pernyataan keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah, paling lambat 9 Februari 2025, agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Yang keempat, pelayanan penerimaan jemaat. Majelis Jemaat GKI Gading Indah telah menerima permohonan menjadi anggota jemaat dalam diri Ibu Esther Eti Gitari Cahyadi dari GBI Jemaat Tiberias. Kepada mereka telah dilakukan proses sebagaimana tata laksana GKI pasal 74. Apabila ada saudara-saudari yang belum dapat menerima dukungannya karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata tertib GKI, keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat paling lambat pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 19,
agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Dan bila tidak ada keberatan yang sah, maka penerimaan anggota akan dilaksanakan pada hari Minggu, 16 Februari 2025 pukul 17. Yang kelima, malam puji dan sabda akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Februari 2025 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Hidup Orang Percaya di Akhir Zaman dan akan dilayani oleh Penatua Ana Nuraini SC Teol. Keenam, Bina Pranikah. GKI Klasis Jakarta Barat mengadakan Bina Pranikah yang akan diselenggarakan setiap hari Sabtu 1 dan 8 Maret 2025. Pendaftaran dapat menghubungi Penatua Lukas dan Penatua Newin dari GKI Puri Indah paling lambat tanggal 23 Februari 2025. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Yang ketujuh, hari ini diadakan pertukaran penatua seklasis Jakarta Timur dan yang akan melayani di GKI Gading Indah pada kebaktian umum kedua pukul 9 adalah penatua dari GKI Bekasi Timur. Dalam diri, Penatua Kurniati Aceh, Penatua Sinta Marta Juniati, Penatua Otilina Sendrato. Sedangkan penatua dari GKI Gading Indah yang akan melayani di GKI Kemang Pratama dalam diri Penatua Dini Kusnadi dan Penatua Heri Mulia. Yang kedelapan, hospitality. Setelah kebaktian selesai, jemaat diundang untuk beramah tamah sambil menikmati kudapan yang telah disediakan di lobi lantai 1 untuk KU1 dan 3 dan kantin lantai 3 untuk KU2. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Dicintai dan Dipanggilnya akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwoswito. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
kita awal ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Pada dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, dicintai dan dipanggilnya. Kita meyakini kita semua adalah orang-orang yang telah menerima cinta kasih dari Allah, yang telah menerima anugerah dari Tuhan. Dan dalam rasa syukur maka kita diajak untuk menyambut panggilan Tuhan menjadi alatnya dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena itu nanti kita akan renungkan dari pemberitaan firman Tuhan apa artinya kalau kita mau menyambut panggilan Tuhan. Kini mari kita menyanyikan pujian sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Memanggil aku dan
Firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh, melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Bapa yang di surga, kembali ya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati. Engkau telah mendengar setiap doa pengakuan dosa kami secara pribadi. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Dan tolonglah kami ya Roh Kudus, dan mampukan kami agar kami terus boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh hidup di dalam kasih Kristus, dan biarlah ya Tuhan ketika kami sudah menerima cinta kasih-Mu, ajarlah kami untuk dapat hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dalam hidup kami. Ya Bapa, inilah segala doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Lukas 15 ayat 20 berbunyi, lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berikan
Mari kita berdoa. Kami ingin agar hidup kami menjadi pujian yang memuliakan, menyiarkan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Karena itu kami sadar kami harus kembali kepada firman-Mu. Karena firman-Mu lah sumber kebenaran yang akan menuntun kami, memampukan kami menyaksikan kebesaran kasih-Mu. Maka kalau sebentar kami akan membaca bagian-bagian dari kitab suci, kami akan merenungkannya bersama-sama. Biarlah semuanya boleh terjadi hanya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu yang menerangi, mencerahi mata hati pikiran kami dan membuka mata iman kami untuk melihat, menyadari, dan pada akhirnya mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah kami serahkan semua hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Pada tahun kematian Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersaut-sautan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku berkata, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota menjadi puing tanpa penduduk, rumah-rumah tanpa penghuni, tanah telantar dan sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga di dalam negeri banyak tanah yang ditinggalkan. Jika di sana masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka akan dilahap api sekali lagi, seperti pohon terbantin dan pohon besar lainnya yang ketika ditebang, hanya tersisa tunggulnya. Tunggul itu menjadi benih yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bagimu Tuhan dengan segenap hati.
Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 1 hingga 11. 1 Korintus 15 ayat 1 hingga 11. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan dalam Injil Lukas. Lukas pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayat ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala itu mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang. Lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka kan firman Allah, Alkitab yang barangkali paling
populer. Ya. Saya ingat 40-an tahun lalu waktu saya masih jadi murid atau anak sekolah minggu. Cerita ini diceritakan guru sekolah minggu saya dengan sangat menarik. Zaman itu belum ada LCD, ya, belum ada komputer. Jadi mereka menggunting ikan-ikanan dari karton, lalu bikin jala dari tali, disebar ikannya, dilempar jalannya, lalu jalannya dilempar ke kami anak-anak sekolah minggu, ya, menjala manusia. Cerita ini pasti bukan pertama kali kita baca, Anda dengarkan. Tapi barangkali karena begitu sering kita dengar, ada beberapa detail menarik yang kita lewati. Dan detail-detail itu yang akan kita renungkan pagi ini. Yang pertama, saudara, tentang siapa yang dipanggil oleh Yesus menjadi murid-muridnya. Yesus, pernahkah kita bertanya kenapa Yesus datang ke tepi Danau Genesaret atau Danau Galilea dan kemudian memanggil para nelayan? Simon Petrus, Yakobus, Yohanes. Kenapa? Bukankah Yesus saat itu sedang akan memulai atau sudah mulai sebetulnya melakukan sebuah pelayanan, kalau bahasa kerennya sekarang tuh ministry, ya, yang dia mau memberitakan Injil kerajaan sorga. Kita baca bisa di pasal 4 ayat 42 sampai 44. Yesus pergi ke kota-kota lain, ke desa-desa dan mengabarkan tentang Injil kerajaan sorga. Dan bukankah kalau memang dia hendak mencari orang atau orang-orang untuk membantunya, mestinya dia pergi ke tempat yang cocok dengan apa yang akan ia lakukan. Misalnya kalau zaman sekarang perusahaan-perusahaan besar, grup-grup besar, kalau hendak mencari orang-orang yang akan disiapkan menjadi para pemimpinnya, mereka akan datang kemana? Ke sekolah-sekolah atau universitas-universitas top yang memang melatih para calon pemimpin. Sudah di bahasa itunya apa? Scout, sudah di scouting dari sekarang. Siapa saja mahasiswa yang paling menonjol, yang nilainya baik, yang punya banyak pengalaman dan sebagainya. Sudah di scout oleh perusahaan-perusahaan itu sejak dia masih menempuh kuliah S1, S2, nanti untuk diundang masuk ke program manajemen trainee biasanya, untuk disiapkan dalam jenjang kepemimpinan. Kalau seperti itu, mestinya Yesus mencari calon murid-muridnya di mana? Di rumah-rumah ibadah, di sinagoga. Mestinya Yesus mencari orang-orang yang memang menonjol, ya, yang cakap dalam isi firman Tuhan, kitab-kitab suci, yang ini bisa menjadi para rekan-rekan sekerjanya dalam mengabarkan Injil. Kenapa malah justru ke tepi danau? Dan kenapa para nelayan ini? Apa kualifikasi mereka? Kan kalau kita mau cari orang, pegawai, karyawan, harus ada kualifikasinya. Jenjang pendidikannya seperti apa yang cocok? Syarat-syarat apa yang mereka bisa penuhi? Saya hampir 15-an tahun membantu proses seleksi calon mahasiswa asal GKI yang dikirim studi di sekolah teologi. Kualifikasinya banyak, saudara. Mesti minimal 2 tahun jadi anggota CD misalnya. Lalu direkomendasi oleh majelis jemaat. Lalu kalau cuma bekal modal mengatakan saya dipanggil Tuhan, saya mimpi mendengar Tuhan mengatakan kamu harus jadi pendeta, itu enggak kita reken, saudara. Ngerti ya, direken ya, diperhatikan. Ada banyak tahapannya, seleksi pengetahuan dasar Alkitab, siapa nama istrinya Lot. Guru sekolah minggu tahu enggak? Saya juga enggak tahu, enggak ada soalnya jawabannya. Cuma dibilang istri Lot doang. Ya.
terus tes bahasa Indonesia, tes bahasa Inggris. Sekolah teologi yang di 7 GKI sekarang biasanya mensyaratkan mahasiswanya syarat TOEFL-nya kalau di level S1 minimal setara dengan 450, S2 550, karena buku-buku teologi 85% bukan ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris kebanyakan. Lalu ada tes, psikotes, standar, apa itu namanya, IQ, Intelligent Quotient, yang dipakai dalam seleksi calon mahasiswa GKI misalnya, dipatok 100, tidak boleh kurang. Saya berkali-kali dulu berdebat tentang beberapa kader yang 98 tetap pada akhirnya tidak bisa lewat. 100. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan seleksinya berjenjang sampai lulus pun masih harus melewati berbagai tahapan itu. Tetapi bagaimana dengan ini nih? Simon, Yohanes, Yakobus, apa kualifikasi mereka? Apakah karena mereka itu saleh, baik? Entahlah. Dan kalau kita mau perluas, kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan ternyata tokoh-tokoh yang dipilih oleh Allah untuk menjadi alatnya. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa Allah memilih dia. Abraham, kita bisa katakan Abraham itu bapak orang beriman. Betul kalau Anda baca di kitab Ibrani, surat Ibrani yang ditulis ribuan tahun setelah peristiwa Abraham. Tapi kalau Anda baca cerita Abraham sendiri, ya ampun Bapak Ibu, hebat yang mau jadi istrinya Abraham. Ketika dia nyawanya terancam karena takut kalau Firaun melihat istrinya yang cantik, dia bisa dibunuh. Dia bilang ke istrinya, kita ngakunya kamu adikku aja. Sehingga Sarai sempat dibawa ke istana Firaun. Coba kalau suami Anda begitu, apa enggak Anda pulangin aja ke orang tuanya? Sarah tidak bisa punya anak, dia bilang ke Abraham, ambil Hagar, budakku, supaya kamu punya anak dari dia. Dia nurut. Hagar hamil, Sarah kesel, buang Hagar, Abraham nurut. Abraham itu adalah pelopor suami-suami takut istri. Istrinya bilang apa, dia yes, ya bu. Siapa lagi? Daud, udahlah nggak usah ngomong soal Daud lah. Banyak sekali. Kejahatan Daud. Anda pernah tahu ada seorang tokoh Alkitab zaman sebelum kerajaan namanya Yefta. Pernah dengar ya? Yefta, seorang hakim, pemimpin. Siapa Yefta? Yefta itu anak gundik. Gundik itu apa ya terjemahnya sekarang ya? Selir, ani-ani, whatever lah ya. Yang kemudian jadi preman, gali, pimpinan gerombolan preman. Dia dipanggil, dipakai Tuhan. Ada Yunus, nabi yang bengal, dipanggil kabur, ngacir. Setelah dimakan ikan besar baru tobat. Itu pun setelah tobat ketika dia ternyata kota Niniwe tidak jadi dihukum Tuhan, dia ngambek, marah pada Tuhan. Jadi kalau kita baca dalam Alkitab, kita mungkin akan bingung kenapa kok Tuhan milih orang kayak gini. Tidak jelas kualifikasinya. Jadi apa kesimpulannya saudara-saudara? Tuhan bisa memanggil dan memakai siapa saja menjadi alatnya. Kenapa? Karena ini bukan pertama-tama soal kelebihan mereka yang dipanggil. Tetapi soal karunia dan anugerah Tuhan yang memampukan menjadikan seseorang sebagai rekan sekerjanya. Siapa saja, kita semua bisa dipanggil Tuhan untuk menyatakan Injilnya. Yang kedua, bagaimana Yesus berinteraksi dengan Simon ini menarik. Kita baca baik-baik, kita lihat. Jadi Yesus ceritanya dia mau mengajar, lalu dia dikerumuni orang banyak, dan dia merasa tempatnya sempit di pinggir danau itu, lalu dia lihat ada 2 perahu nelayan kosong.
nelayannya, pemiliknya sudah turun dari perahu, mereka sedang membasuh jalannya, lagi nyuci jalannya. Lalu Yesus main naik saja ke salah satu perahu, dia rupanya itu punya Simon, perahu Simon, lalu dia suruh Simon mendorong perahu itu sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar dari atas perahu. Selesai mengajar, dia menyuruh Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Simon bilang, kita udah dari malam gak dapat, bahkan jalannya pun udah dicuci, saudara. Artinya apa? Udah beres-beres, udah siap pulang. Dan apa yang menarik? Dalam semua itu, paling tidak dikatakan atau tidak dituliskan di dalam Injil Lukas, Yesus itu tidak minta izin, gak permisi dulu ke Simon. Dia gak, waktu mau naik perahu, dia lihat dulu, ini perahu siapa ya, gitu ya. Boleh nggak saya numpang? Paling tidak Injil Lukas tidak mengatakannya. Dikatakan dia naik ke dalam salah satu perahu dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Dia tidak menawarkan, tidak minta izin, tetapi dia langsung masuk ke perahu Simon dan akhirnya masuk ke pergumulan Simon yang pada hari itu tidak mendapatkan hasil tangkapan. Apa yang mau firman Tuhan katakan dalam bagian ini, yaitu bahwa kadang dalam hidup kita Tuhan hadir begitu saja. Dia tidak perlu minta izin kita, tetapi dia menjumpai kita dengan kasih dan anugerahnya di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Tuhan tidak butuh persetujuan kita. Bahasa Inggris yang sekarang sering dipakai, Tuhan itu enggak butuh konsen kita untuk hadir, berkarya, dan mencurahkan kasih-Nya. Kelihatannya mudah, tapi zaman kita hidup sekarang adalah zaman di mana-mana kita selalu membutuhkan persetujuan. Ya, kalau Anda install aplikasi baru, kan keluar tuh ya, apa istilahnya, term and condition ya. Biarpun kita nggak pernah baca sih, kita langsung scroll ke bawah, cari ada satu kotak yang kalau dipencet keluar centang, setuju. Tapi itu konsen, persetujuan. Sama kalau Anda misalnya berurusan dengan pihak bank, pasti akan ditanya, Bapak Ibu setuju ini akan direkam? Ya, saya setuju. Tapi Tuhan tidak butuh persetujuan kita untuk masuk hadir dalam hidup dan pergumulan kita. Ia hadir, ia menyatakan kasih-Nya. That's it, that's all. Yang ketiga, reaksi dari Simon, ini juga menarik. Pertama kali Simon ragu akan perintah Yesus. Dia bilang, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Sudah semalaman mereka bekerja dan mereka ini kalau dipikir-pikir ya, mereka inilah yang ahli di bidang itu. Yang nelayan kan mereka, ekspertisnya. Jadi dia tahu nebar jala sore siang hari itu bukan waktu yang tepat. Sudah semalaman dan itu biasanya waktu nelayan melaut. Sudah semalaman kita mencoba, hasilnya tidak ada. Sia-sia. Jalannya pun sudah dicuci, saudara. Udah tinggal diringkas, pulang. Simon ragu-ragu. Itu sama seperti kalau misalnya saya ketemu Anda lagi makan misalnya nasi campur babi. Terus Anda bilang, saya bilang, Pak, Bu, kayaknya Anda mendingan makannya banyakkan sayur aja deh, lebih sehat. Pasti Anda akan ragu-ragu sekali. Kalau saya yang ngomong, ya kalau kata orang Jawa itu nggak ngawai, ya, nggak ada tampangnya gitu ya. Pasti Ira nyuruh makan sehat, katanya, nggak mungkin. Tapi mungkin Simon tidak enakan, tidak enak. Kenapa? Karena kalau kita baca di pasal 4 ayat 38,
sampai 41, Yesus belum lama, Yesus baru saja menyembuhkan ibu mertuanya. Jadi Simon tuh agak ragu. Iya ya, ini yang menyembuhkan ibu mertuaku, tapi kan gue yang tahu nih, yang nelayan tuh saya, bukan dia. Akhirnya dia katakan ayat ke-5, namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Menurut kita kira-kira Simon nebar jala itu dengan perasaan gimana? Yakin? Mantap? Enggak. Ya sudahlah, biar senang. Anda kan kadang-kadang melakukan gitu ya. Ya udahlah biar puas lah nih, gue lakuin. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ini bagian di mana dulu zaman saya sekolah minggu ceritanya guru sangat seru sekali ya. Lalu jalannya itu ternyata penuh ikan, tidak bisa mereka angkat sampai mulai koyak, lalu datang dia kasih isyarat ke teman-temannya di perahu yang lain untuk datang membantu dan ayat 7, mereka pun datang lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Begitu banyaknya. Maka di sini kalau kita baca di ayat 8, mata iman Simon terbuka dan dia sujud di hadapan Yesus. Dan reaksi Simon ini agak aneh saudara. Kalau kita hidup di zaman sekarang, kalau kita melihat peristiwa seperti ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ambil handphone, pasang kamera, rekam, atau live, TikTok, IG, nggak tahu lah ya. Mujizat besar terjadi, jalap gua penuh, gitu ya. Terus foto sama Yesus, ini nih, ya. Yesus. Terus kita pasang fotonya di status bersama Yesus. Wah, saya mendapat berkat besar, bisa melihat mujizat ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita bangga. Tapi Simon Petrus, dia justru tersungkur dan sujud di hadapan Yesus. Dan apa katanya? Tuhan pergilah dariku karena aku ini orang berdosa. Apa yang ia lihat sendiri membuatnya sadar siapa Yesus dan siapa dirinya sendiri. Sama seperti tadi kita baca di Yesaya pasal 6 ayat 5 ketika melihat kemuliaan Tuhan, Nabi Yesaya berkata, celaka aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Harusnya dia bangga tetapi dia justru katakan celaka aku ini. Kenapa? Karena baik Simon maupun Yesus sadar ketika melihat, merasakan, mengalami anugerah itu, siapa Yesus dan siapa saya. Saya ini orang berdosa yang sesungguhnya tidak layak mendapatkan itu. Kalau orang lain mungkin bangga, ya, bahkan merasa, wah saya ini memang sudah orang yang benar sehingga bisa mengalami hal ini. Simon dan Yesaya justru humble. Makin menyadari betapa mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi segera setelah itu yang keempat, Yesus berkata kepadanya, jangan takut. Saudara ada nggak nyambung ya? Simon bilang, aku ini orang berdosa. Yesus bilang, jangan takut. Tapi kalau kita baca Alkitab, terutama Injil Lukas, frasa jangan takut itu banyak sekali dipakai. Itu dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Zakaria ketika mengabarkan bahwa Elisabet istrinya akan mengandung dan melahirkan Yohanes. Itu dikatakan kepada Maria dan kini Yesus mengatakannya kepada Simon Petrus. Jangan takut. Dan hal yang sama digemakan kepada kita sampai hari ini. Jangan takut menghadapi hidup ini. Sekalipun kita tidak layak, tetapi Tuhan
menyapa kita dengan kasih dan anugerahnya. Bahkan Tuhan Yesus tidak berhenti dengan menghibur dan memberikan semangat. Tuhan memberikan penugasan yang sangat besar pada Petrus dan teman-temannya. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Tapi saya menduga saat itu Petrus, Simon, Yakobus, Yohanes belum terlalu mengerti maknanya. Biarpun mereka sehari-hari menjala ikan. Apa sih menjala manusia? Mungkin seperti saya waktu sekolah minggu gitu ya, yang guru sekolah minggu saya nyebarin jala ke kami anak sekolah minggu. Yang dibayangkan mungkin seperti itu. Baru nanti, kalau Injil Lukas ini saudara, ini adalah buku atau kitab yang sebetulnya punya pasangan. Kalau ini adalah edisi satunya, edisi duanya adalah Kisah Rasul. Dua buku yang ditulis oleh penulis yang sama. Baru nanti istilah sebagai penjala manusia itu akan menemukan pemenuhannya di Kisah Rasul. Yesus menyiapkan mereka untuk pekerjaan besar yang akan mereka lakukan. Dan dikatakan begitu tergeraknya mereka sehingga sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, perahu yang penuh ikan itu, mereka pun meninggalkan segalanya lalu mengikut Yesus. Mereka berikan dirinya, hidupnya sepenuhnya untuk mengikut Yesus. Bagaimana dengan kita semua saudara? Bagaimana dengan pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita? Apakah pengalaman-pengalaman itu pada akhirnya memang membuat kita tidak takut menghadapi kehidupan ini? Dengan berbagai tantangannya, dengan berbagai pergumulannya. Apakah pengalaman-pengalaman itu memampukan kita mengarungi hidup ini dengan berbagai ketidakpastiannya karena kita percaya. Ia Tuhan yang mengasihi kita, memanggil kita untuk mengikutnya dalam sepenuh hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita selalu. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi kami, Engkau yang menganugerahkan apa yang baik untuk kami. Bahkan Engkau telah memanggil kami untuk menjadi rekan-rekan sekerjamu, menyatakan berita Injil Kerajaan Sorga tentang kasih, pengampunan, damai sejahtera. Bahkan sekalipun ketika kami masih belum layak untuk menyambut panggilan itu. Ketika kami masih belum dapat sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Tapi Engkau yang memilih, memanggil, dan melayakkan kami. Karena itu biarlah dimanapun Tuhan hadirkan kami menyatakan panggilan itu. Di tengah kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, biar kami sebagai gereja Tuhan menyatakan panggilan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menghadirkan Injil Kerajaan Sorga, membawa damai sejahtera, menghadirkan kebenaran, menyatakan kasih Kristus. Mampukan kami sebagai gereja untuk terus mengerjakan tugas panggilan ini. Di tengah kehidupan bersama kami juga sebagai gereja, biar kami menghidupi panggilan itu dengan saling melayani satu sama lain, dengan mau bersama-sama mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan di setiap bagian kami masing-masing sebagai satu tubuh Kristus. Demikian juga di tengah kehidupan kami sebagai keluarga. Tuhan hadirkan kami di tengah orang-orang yang Tuhan pakai untuk memelihara kehidupan kami. Maka biarlah kami juga menyatakan kasih anugerah itu. Ketika kami mau saling melayani, saling mendengarkan, kami mau merendahkan diri sebagaimana Kristus sendiri sudah memberi teladan. Agar kasih-Mu boleh dirasakan. Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan kami berdoa untuk mereka yang tengah menggumuli hal-hal yang berkaitan dengan penghidupan mereka, pekerjaan, usaha, beri kekuatan, beri ketekunan, bukakan jalan-jalan yang baik, pertemukan dengan orang-orang yang menjadi perpanjangan kehadiran-Mu. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang tengah menggumuli berbagai pergumulan dalam kehidupan mereka sebagai keluarga, keluarga-keluarga yang bergumul dengan relasi di antara anggota-anggotanya, keluarga yang bergumul dengan kerinduan akan kehadiran buah hati di tengah mereka. Mereka-mereka yang tengah dalam masa pemulihan karena setelah ditinggalkan kekasih-kekasih yang telah berpulang kepadamu. Mereka-mereka yang tengah menggumuli berbagai kondisi kelemahan karena sakit, karena usia lanjut. Dalam segalanya Tuhan hadir. Tuhan yang menghadirkan kasih anugerah, menghadirkan iman, percaya, kekuatan. Tuhan yang hadirkan juga banyak orang yang boleh mendukung dan menguatkan. Maka biarlah kami terus mempercayakan hidup kami, agar kami boleh menyambut setiap panggilan yang Engkau berikan setiap hari. Inilah doa kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan doa yang akan kami ucapkan
bersama-sama berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berbunyi, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Apapun yang terbaik
Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat, pimpinan dan penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau membawa persembahan yang berupa dalam wujud uang kehadirat-Mu. Biarlah dengan persembahan ini Tuhan, yang merupakan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan pada kami, juga boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pimpin juga majelis jemaat yang boleh mengelolanya Tuhan, sehingga persembahan ini juga boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini dan juga ungkapan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh inginlah Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tidak saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang berpenghasilannya, jadilah seluruh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap, melihat di susah dan besar. Dan dirasakannya kehidupan yang sedang, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang berpenghasilannya, jadilah seluruh dunia. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.